Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita. Dia maha esa, maha kuasa, maha perkasa, maha kuat. Dia selalu maha hidup dan mengurus makhluknya. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dan dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan beruntunglah orang yang memahami dan mengamalkan dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang terbaik, pimpinan seluruh anak Adam. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan juga mengucapkan salam hormat ini jadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman dan akan dibalas secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat ini atau tambahan atau pengucapan salam balas dari Allah bisa berarti keselamatan dari masalah di dunia dan di akhirat, bisa berarti sembuhnya penyakit, bisa berarti terpenuhinya semua hajat-hajat. Dan siapa kita teman-teman sekalian sehingga bisa diberikan salam oleh Allah dengan satu kali mengucapkan salam kepada manusia terbaik ini dibalas 10 kali. Kalau dibalik pun dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dan akan mendapatkan 1 kali balasan dari Sang Pencipta Allah maka sangat cukup. Apalagi kalau sekarang kita mendapatkan dengan 1 kali ucapan 10 kali tambahan rahmat dan balasan dari Sang Pencipta Allah yang berarti karunia yang sangat besar. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih terus saja teman-teman sekalian di tablik-tablik akbar kita tentang serial manusia terbaik. Manusia yang paling layak untuk dikenang kisah mereka. Sempurna biografinya. Kehidupan mereka penuh dengan suka duka kehidupan ini tapi di atas kendaraan iman dan ilmu. Sehingga mereka menemui ajal mereka kembali kepada Sang Pencipta Allah dalam keadaan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita sebagai orang beriman agar menjadikan manusia-manusia terbaik dari para sahabat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ridwanullahi alaihim sebagaimana tertera dalam firman-Nya surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang telah terdahulu menganut agama Islam dari kaum muhajirin, para sahabat ridwanullah alaihim yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang ansar dari orang-orang yang telah menyambut Nabi SAW di Madinah, dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan cara yang baik. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau keridhaan Allah artinya Allah sudah menerima semuanya. Apalagi yang kita inginkan kalau sudah Sang Pencipta yang ridho kepada kita. Dan Allah janjikan buat mereka semua, para sahabat dan yang mengikuti para sahabat ini, surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Walaupun teman-teman sekalian kita baru membahas kurang lebih 27 sahabat dengan hari ini. Tapi lembaran-lembaran hidup mereka yang baru 27 orang kita pelajari ini secara tablik akbar. Tentu kalau ada teman-teman yang sudah baca secara langsung, alhamdulillah, itu sudah sangat luar biasa mewarnai hidup kita. Saya kadang-kadang membuka buku-buku ini teman-teman sekalian dan membaca kisah mereka, tidak sengaja meneteskan air mata. Kadang-kadang juga saya tersenyum melihat beberapa hal-hal yang menggembirakan dalam kehidupan mereka. Dan kadang-kadang saya bahkan membayangkan pada saat saya melihat di depan mata. Karena ada hal-hal yang digambarkan dalam buku-buku serial mereka tentang luar biasa. Seperti kita sedang berhadapan. Seperti mereka sedang ngobrol di depan kita, seperti mereka sedang mati syahid dan berperang di depan mata kita. Maka ini luar biasa. Kita seperti digambarkan oleh Sang Pencipta Allah, inilah orang-orang yang sudah selamat, ikutin saja jejaknya. Dan sudah saya bacakan tadi firman Allah surah At-Taubah ayat 100 yang sangat jelas. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik
artinya betul-betul menciplak semua hidup para sahabat ridwanullahi alaihim adalah kebahagiaan. Dan itu target kita belajar pada hari ini, dan insya Allah pada bulan-bulan selanjutnya tablik akbar sampai selesai dengan izin Allah, semuanya tujuannya untuk itu. Sahabat hari ini teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Banyak sahabat yang masuk surga, tapi kalimat tanpa hisab tidak disebutkan. Tentu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, 10 sahabat yang masuk surga. Yang pertama-tama kita bahas pasti lebih mulia dari manusia ini secara keutamaan. Tetapi keutamaan mereka dalam mendapatkan surga, Nabi SAW cuma mengatakan si fulan ahli surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Tapi tidak ada kalimat tanpa hisab. Kalimat tanpa hisab ini punya nilai tersendiri. Gitu kan? Satu-satunya manusia yang mendapatkan ini adalah Uqashah bin Muhsin. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah dan para ahli hadis. Tentu ini bukan berarti dia lebih daripada sahabat-sahabat yang memang lebih utama. Tapi keutamaan ini juga merupakan ciri khasnya dia. Tanpa hisab ini teman-teman sekalian tidak ada lagi dihitung apapun dari amal-amalnya. Nanti akan kita rincikan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita mempelajari kisah manusia terbaik ini. Uqashah bin Muhsin namanya adalah Uqashah bin Muhsin bin Hurthan al-Asadi. Dan sebenarnya Uqashah ini artinya ada dalam bahasa Arab ya. Orang-orang dulu biasanya memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Dengan tujuan hewan itu mungkin karena punya kisah tertentu, punya keutamaan tertentu, maka diberikan nama itu. Ya. Dan sampai hari ini masih ada orang yang memberikan nama-nama seperti itu, seperti Fahad misalnya, Raja Fahad di Saudi. Fahad itu artinya macan ya, seperti itulah. Kemudian Uqashah juga ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada artinya, adalah laba-laba. Ya. Walaupun setelah masuk Islam tidak diganti nama ini oleh Nabi SAW karena dianggap tidak ada pelanggaran agama di situ. Suku Al-Asadi sendiri, suku beliau ini adalah bagian daripada cabang dari suku Abdus Syams. Suku Abdus Syams, suku yang terkenal di Mekah. Dia termasuk anak muda Mekah, remaja Mekah yang memiliki akal yang cerdas. Sebagaimana ulama mengatakan dia memiliki ketampanan, kebersihan, ya, keberanian, keteguhan. Punya kelebihan yang sangat banyak. Dia mirip dengan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Waktu masuk Islam umurnya masih muda sekali. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu masuk Islam 16 tahun, 18 tahun, umur-umur yang masih muda. Dan anak muda ini termasuk orang yang mengikuti fitrahnya, akhirnya dia pun menganut Islam pada saat mendengarkan Nabi SAW mengiklankan diri beliau sebagai Nabi di Mekah. Masuk Islamlah Uqashah bin Muhsin radhiyallahu anhu, dan beliau mengikuti suka dukanya Mekah, walaupun tidak banyak dinukil riwayat tentang manusia terbaik ini atau manusia baik ini, tapi beliau termasuk sahabat yang diceritakan hijrah bersama di Mekah, hidup bersama Nabi SAW, masuk dari awal-awal Islam, hijrah bersama Nabi SAW, termasuk dia sempat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, kemudian beliau juga hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW, dan mulailah kiprahnya kelihatan pada saat di Madinah. Termasuk kiprah yang sangat menonjol adalah bagaimana beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam memilih pemimpin perang itu pasti punya pertimbangan tertentu. Selain memiliki keimanan supaya tidak mudah goyah, memiliki keteguhan, keberanian, keterampilan, maka itu juga ada pada diri Uqashah. Makanya Nabi SAW pernah menunjuk beliau menjadi Panglima Brigade Al-Ghamr. Al-Ghamr ini adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Sebenarnya tidak banyak ya, sekitar 40 orang saja. Dan Nabi SAW sering melakukan ini. Jadi kadang-kadang beliau mengirim pasukan-pasukan kecil, kadang-kadang juga pasukan yang besar. Tapi lebih banyak pasukan kecil, dikenal dengan Sariyah. Sariyah itu berarti 100 orang, kurang dari 100 orang. Ada pendapat yang mengatakan kurang dari 300 orang. Dan ternyata Uqashah berhasil pada saat itu mendatangi wilayah Ghamr. Kemudian beliau mengepung wilayah tersebut, dan karena masyarakatnya mendengar Uqashah datang, maka mereka pun melarikan diri. Dan Uqashah berusaha dan berhasil menguasai mata air mereka, serta mengirim mata-mata sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian harta mereka, ternak. Dan Uqashah akhirnya merebut tempat itu dan menguasai kurang lebih 200 unta, kemudian membawanya pulang ke Madinah. Dan itu terjadi sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr.
Dan di tahun 2 Hijriah, perang besar terjadi di antara kaum muslimin dan musyrikin, dan Ukasha termasuk orang yang ikut ya dalam perang Badar ini. Dan Ukasha juga hadir di Uhud, di Khandak, dan juga perang-perang yang sesudahnya sampai Nabi SAW meninggal dunia. Ukasha yang paling menonjol dari apa yang beliau dapatkan selain hadir di medan perang, dan tidak banyak atau bahkan dikatakan tidak ditemukan hadis yang diriwayatkan dari Ukasha. Nah, tetapi beliau masyhur sekali hadis yang cukup banyak riwayatnya tentang satu hari Nabi SAW sedang duduk, kemudian beliau berkata, sebagaimana saya akan bacakan riwayat-riwayatnya. Yang pertama dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Dia berkata, Imran menyampaikan kepadaku, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala humul ladina la yaqtawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqala Uqashatu فقام أكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أكاشة. Kata Nabi SAW, ada 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Ada riwayat lain mengatakan 700.000, tapi riwayat yang banyak adalah 70.000 ini. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta agar bagian tubuh mereka yang sakit ditempel dengan besi panas atau kai. Nanti salah satu atau semua poin-poin ini akan kita rincikan satu persatu insya Allah tentang sifat-sifat dan ciri orang masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka tidak meminta diruqyah dan hanya bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasha berdiri dan dia berkata, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW menjawab, engkau salah satu dari mereka. Lalu seorang laki-laki lagi berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, berdoalah juga kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Lalu Nabi SAW menjawab, Ukasha telah mendahuluimu. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 218. Saya bacakan dulu semua riwayatnya. Riwayat yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu min ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Qala Abu Hurairah, faqama Ukash ibn Muhsan al-Asadi yarfa'u namiratan alayh, faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها Ukasha. Sekelompok orang dari umatku masuk surga, mereka berjumlah 70.000 orang. Wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama. Abu Hurairah berkata, lalu Ukasha bin Muhsan Al-Asadi bangkit mengangkat sehelai kain yang ada padanya atau mengangkat bajunya yang sedang di tanah kemudian dinaikkan ke pundaknya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ya Allah, jadikanlah dia salah satu dari mereka. Jadi kalau riwayat pertama tadi memastikan kalau dia engkau termasuk salah satunya. Riwayat yang kedua ini mengatakan Nabi mendoakan, mengatakan ya Allah jadikanlah dia salah satu dari mereka. Kemudian seorang laki-laki Ansar bangkit, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu juga dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda, Ukasha telah mendahuluimu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6542 dan Imam Muslim nomor 216. Riwayat yang ketiga, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umamu fara'aitu an-nabiyya yamurru wa ma'ahu ar-ruhait.
Ruhait. والنبي يمر ومعه الثلاثة والإثنان والنبي يمر ومعه الرجل الواحد والنبي يمر وليس معه أحد إلى أن رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي قيل ليس بأمتك هذه موسى وقومه إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخضنا في أولئك 70 وجعلنا نقول من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الذي كنتم تخوضون فيه قال فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن atau Mihsan فقال أنا منهم يا رسول الله tanda tanya قال أنت منهم وقام رجل آخر من المهاجرين فقال أنا منهم يا رسول الله فقال سبقك بها أكاشة. Hadis riwayat Bukhari nomor 5752 dan Imam Muslim 220. Terjemahannya, umat-umat ditampakkan kepadaku. Ya, sebagian riwayat Tirmidzi dan Nasa'i menyebutkan ini terjadi di malam Isra dengan sanad yang sahih. Maka aku melihat seorang nabi lewat diikuti beberapa orang saja. Seorang nabi lain lewat diikuti 2 atau 3 orang saja. Seorang nabi lewat diikuti 1 orang saja. Dan seorang nabi lewat tanpa ada yang mengikutinya. Jadi ini menandakan ada nabi-nabi yang tidak diceritakan kepada kita dan pengikutnya bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Semuanya Allah binasakan. Sampai sekelompok orang dalam jumlah besar ditampakkan kepadaku. Maka aku berkata, ini adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Sampai ditampakkan kepadaku sekelompok manusia dalam jumlah besar yang memenuhi ufuk. Maka dikatakan kepadaku inilah umatmu dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak ada lagi pertimbangan amal, tidak ada lagi siksaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya. Maka kami membahas siapa 70.000 orang itu. Sebagian kami berkata, siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Apakah mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi SAW, para sahabatnya? Ataukah mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Sampai akhirnya Nabi SAW keluar kepada kami, beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, lalu orang-orang mengabarkannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta sakitnya ditempel dengan besi panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu Ukasha bin Mahsan berdiri dan berkata, aku salah satu dari mereka wahai Rasulullah. Jadi riwayat yang ketiga ini ada tanda tanya. Riwayat yang pertama, ya Rasulullah doakan saya termasuk, Nabi bilang kamu termasuk. Riwayat kedua tadi, dia mengatakan ya Rasulullah doakan, Nabi mengatakan ya Allah jadikan dia termasuk di antaranya. Jadi doa Nabi SAW. Yang ketiga dia langsung tanda tanya, ya Rasulullah apakah aku salah satu dari mereka? Maka Nabi SAW mengatakan engkau salah satu dari mereka. Lalu seseorang laki-laki dari Muhajirin berdiri. Riwayat kedua tadi dari Ansar berdiri. Dan berkata aku salah satu dari mereka wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab Ukasha telah mendahuluimu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Bukhari. Dan juga Al-Baghawi meriwayatkan dalam Syarhus Sunnah. Dan Imam Muslim dan Tirmidzi juga meriwayatkan. Sementara Tirmidzi menilainya dengan Hasan Sahih. Namun tentu saja disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Ini kurang lebih 3 riwayat yang disebutkan oleh penulis buku kita. Tapi saya akan tambahkan riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ditambahkan selain lafaz tadi yang lafaz yang ketiga dari hadis ini, maka dikatakan humul ladina la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah kata Nabi SAW orang yang tidak bertatayyur.
Jadi ini riwayat yang keempat yang tidak disebutkan oleh penulis tapi ada dalam riwayat Bukhari. Ditambah kalimat mereka yang tidak bertatayyur atau menggantungkan nasib pada benda. Wala yastarqun, tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, dan mereka juga tidak minta ditempelkan besi panas atau kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Riwayat yang kelima, saya juga datangkan dari riwayat yang lain. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di jilid 5 di nomor 268 dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adhab ma'a kulli alfin 70,000. Dan hadis ini hasan, artinya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku, Tuhanku yang maha mulia dan maha suci dan maha tinggi telah menjanjikan kepadaku agar memasukkan ke dalam surga dari umatku 70,000 tanpa hisab dan azab, dan di setiap 1,000 ada 70,000 lagi. Jadi kalau 70,000 kita bagi dengan 1,000 maka ada angka 70. Berarti 70 kali 70,000 kurang lebih 4.900,000 ya. Maka ini hadis yang lain menyebutkan tentang adanya tambahan jumlah, bukan hanya 70,000 tapi mencapai 4.900,000 jiwa. Riwayat yang lain Ibnu Fadl menyebutkan wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70,000. Riwayat Ibnu Fadl bertambah, dan akan masuk surga dari kelompok umatmu tadi yang banyak itu 70,000. Juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahum tudhi'u wujuhahum idha'ati lailatul badr. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan dari Abu Hurairah bahwasanya wajah mereka akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti terangnya malam Lailatul Qadar. Juga dalam riwayat yang lain Al-Baihaqi, Abu Hurairah menyebutkan dalam lafaz yang lain, fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Qala Ibnu Hajar isnaduhu jayyid. Bahwasanya riwayat Baihaqi dan diterima riwayatnya oleh Ibnu Hajar, Nabi SAW bersabda, dan aku memohon tambahan kepada Tuhanku, maka aku ditambahkan dari 70,000 itu setiap 1,000 membawa 70,000 lagi. Yang berarti memang 70,000 kali 70 tadi sekitar 4.900.000. Hadis-hadis ini teman-teman sekalian yang sangat masyhur berhubungan dengan tokoh kita. Karena Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu adalah sahabat yang langsung ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun riwayatnya berbeda-beda. Riwayat yang pertama tadi memang Nabi SAW langsung mengatakan dia termasuk di antaranya. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi mendoakan dia. Dan riwayat yang ketiga juga Nabi menjawab pertanyaan dia waktu dia mengatakan apakah aku termasuk mereka ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan iya. Dan di sini teman-teman sekalian ini keutamaan yang luar biasa, kemuliaan. Karena Nabi SAW juga pada saat itu langsung menutup pintu. Waktu seorang lagi berdiri mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau telah didahulukan atau didahului oleh Uqasha. Dan ini ulama mengatakan hikmah yang sangat besar. Makanya setelah itu sahabat tidak lagi yang bertanya. Bayangkan kalau semua sahabat waktu itu dijamin dan diambil angkanya semuanya. Maka tidak terbagi bagi umat ini. Tapi di sini dengan hikmah Allah, Nabi SAW menutup dan hanya menyebutkan untuk Uqasha. Puncak daripada penjelasan sederhana dari Uqasha adalah bagaimana beliau meninggal mati syahid dan partisipasinya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggal Nabi SAW di zaman kejayaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu seperti biasa nanti kita akan jelaskan manaqibnya, keutamaannya beliau. Dan kita akan jelaskan nanti pelajaran-pelajaran yang diambil daripada kejadian ini. Termasuk kita akan rincikan 4 ciri khasnya tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dengan harapan insya Allah kita termasuk di antaranya. Uqasha bin Muhsin setelah meninggalnya Nabi SAW, pada saat itu banyak sekali suku-suku Arab pedalaman yang murtad dan kembali kepada kemunafikan. Serta mereka bahkan ada yang berusaha akan menyerang Madinah. Ada juga di antara mereka yang menolak membayar zakat. Ada juga di antara mereka yang sengaja memang mengaku sebagai nabi palsu. Seperti
Al-Aswad Al-Unsi dan juga Musailama Al-Kadzab. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Bakar membentuk pasukan dan memerangi mereka semua. Satu persatu diperangi. Dan yang paling masyhur ya adalah statement Abu Bakar yang mengatakan saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara zakat sama sholat. Kemudian beliau mengatakan demi Allah seandainya mereka tidak memberikan seekor anak domba pun kepadaku padahal sebelumnya mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah aku pasti memerangi siapa saja membedakan antara sholat sama zakat. Lalu kemudian As-Siddiq Abu Bakar bertekad memerangi mereka dan diantara orang-orang yang murtad adalah Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Al-Asadi berarti dari sukunya Uqasha, satu suku Al-Asadi. Cuma Tulaiha ini murtad. Dia menyatakan keluar dari Islam setelah meninggalnya Nabi SAW. Orang ini mengaku sebagai Nabi, dan kaumnya Bani Asad dan juga suku Ghatafan banyak yang mengakuinya, gitu kan. Sehingga akhirnya Abu Bakar pun membentuk pasukan dan diikutkan Uqasha bin Muhsin pada saat itu di dalam pasukan yang dipilih atau yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaiha. Dan berangkatlah pada saat itu, berangkatlah pasukan ini dan akhirnya terjadi peperangan. Dan Uqasha pada saat itu betul-betul menunjukkan keajaiban karena dia berusaha memerangi sukunya sendiri. Bahkan banyak di antara suku itu adalah sepupunya sendiri, pamannya, diperangi sama dia sampai mereka mengucapkan kembali syahadatnya. Terakhir, pada saat dia melawan dan berhadapan dengan Tulaiha, maka Tulaiha mengalahkan Uqasha dan Uqasha akhirnya terbunuh mati syahid di tangannya. Sebagaimana dinukil oleh para ulama. Dan di sini sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar mati syahidnya ini yang menjadi penyebab dia masuk surga tanpa hisab. Walaupun ini pendapat sebagian ulama. Dan umumnya, semua pendapat umumnya, ulama mengatakan memang itu keutamaan yang dimiliki oleh Uqasha. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Uqasha sempat melawan dan membunuh Jibal bin Tulaiha. Jadi Jibal ini anaknya Tulaiha dan berhasil dibunuh oleh Uqasha. Lalu Uqasha pun akhirnya diserang oleh ayahnya, ayahnya Jibal itu Tulaiha, kemudian membunuhnya. Dan Tulaiha bersama Salama, saudaranya, rame-rame mengeroyoki Uqasha dan akhirnya Uqasha terbunuh mati syahid serta kaum muslimin memakamkannya di lokasi tempat dia terbunuh. Ini yang ada dinukil tentang Uqasha ibn Muhsin. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manaqibnya. Saya coba berusaha mencari nama istrinya, nama anaknya. Saya tidak menemukan. Ya. Saya berusaha coba mencari, belum menemukan masalah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan menyebut manaqib beliau, keutamaannya, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari beliau, termasuk juga pelajaran dari keutamaannya tadi. Yang pertama manaqibnya adalah beliau orang yang pertama masuk Islam di Mekah dan termasuk orang yang terpuji dalam At-Taubah ayat 100 tadi dari Muhajirin. Yang kedua beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW tidak terkecuali terutama Badr, dan sudah pernah dan sering kita ulangi orang yang hadir di perang Badr ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga ada satu mukjizat Nabi SAW yang terjadi kepada Uqasha. Tinggal khilaf di antara ahli sejarah apakah ini di Badr atau di Uhud terjadi. Tapi yang jelas Uqasha bin Muhsin pernah berperang saking kuatnya, ya dia berperang sampai pedangnya itu patah. Jadi pedangnya digunakan untuk memerangi musuh orang kafir sampai berulang-ulang, dan pada saat patah pun, ya pada saat patah pedangnya maka dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat beliau datang mengatakan, ya Rasulullah, pedang saya patah, musuh masih banyak. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya ranting pohon. Nabi SAW mematahkan ranting pohon yang ada di medan perang, lalu mengatakan, hai Uqasha, pakailah ini. Coba teman-teman sekalian kita melihat dan membayangkan kalau kita di posisi Uqasha pada saat itu. Kita berperang lawan musuh pakai pedang, pedang aja patah, gitu kan. Kemudian kita bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi kasih ranting pohon kecil, lalu mengatakan pakailah ini berperang. Kira-kira kalau antum di posisi orang itu apa yang antum lakukan? Lihat pelajaran dari sosok sahabat. Yang penting dari Nabi pasti benar, nggak ada keraguan. Uqasha mengambil ranting itu tidak ragu sedikit pun.
Lalu kemudian diambil ranting kecil. Sebagian riwayat menyebutkan hanya sebesar telapak tangannya atau lebih sedikit. Batang pohon ranting kecil. Lalu kemudian Ukasha naik ke kudanya dan mengayun-ayunkan. Karena kepercayaan dia yang luar biasa, keyakinannya tentang Nabi SAW, begitu diayunkan berubah jadi pedang. Mujizat, itu riwayat sahih, berubah jadi pedang. Dan diberikan julukan dengan pedang Al-Aun. Al-Aun artinya penolong. Ya, artinya bukan pedang yang penolong, tapi ini tertolongnya dia dengan mujizat Nabi SAW. Dan pedang itu dipakai terus sampai beliau meninggal dunia. Semua sahabat menyaksikan pada saat itu bagaimana, dan terkenal masyhur riwayat ini, kalau beliau memegang ranting yang berubah menjadi pedang. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini salah satu mujizat Nabi SAW dan juga keutamaannya. Sampai para sahabat memberikan julukan juga Ukasha dengan pemegang pedang, ya, mukjizat Nabi SAW.